darurat di Timur Tengah. Perang baru saja naik ke tingkat berikutnya setelah pasukan Amerika Serikat mencegat dan mengambil alih sebuah kapal berbendera Iran dalam aksi langsung di laut, membuka fase baru konfrontasi dengan rezim Iran. Pada hari Senin 20 April 2026, apa yang terjadi sangat jelas. Washington memutuskan untuk menunjukkan kekuatan pada saat Selat Hormuz tetap menjadi pusat krisis global dan Teheran menanggapi dengan ancaman pembalasan. Pihak yang berada di pusat kejadian ini adalah Angkatan Laut Amerika Serikat, Garda Revolusi Islam Iran, dan pimpinan politik dari kedua belah pihak. Di mana hal ini terjadi? Di wilayah antara Laut Arab, Teluk Oman, dan jalur yang menuju ke pelabuhan Iran Bandar Abbas, salah satu titik paling sensitif di dunia untuk energi dan perdagangan. Menurut Komando Pusat Amerika Serikat, kapal perusak USS Pruence mencegat kapal Tosca ketika kapal tersebut sedang menuju ke sebuah pelabuhan di Iran. Kapal tersebut menerima peringatan selama sekitar 6 jam dan karena tidak mematuhi, militer Amerika memerintahkan evakuasi ruang mesin dan melepaskan tembakan untuk melumpuhkan sistem propulsi. Setelah itu, marinir naik ke kapal dan mengambil alih kendali kapal kargo tersebut. Bagaimana hal itu dilakukan? Dengan peringatan sebelumnya, tembakan pelumpuhan, dan aksi naik ke kapal oleh militer. Kenapa? Karena menurut versi resmi Amerika, kapal tersebut melanggar blokade laut yang diberlakukan di pelabuhan-pelabuhan Iran. Poin ini sangat penting karena ini bukan lagi sekedar ancaman atau retorika keras. Sekarang sudah ada tindakan nyata, tembakan sungguhan, dan penahanan di bawah otoritas Amerika. Peristiwa ini tidak muncul begitu saja. Pada tanggal 13 April, Centicom sendiri mengumumkan bahwa mereka akan mulai memblokir lalu lintas maritim de entrada e saída dos portos do Irã. Sebelum itu, pada 11 April, Amerika Serikat sudah memulai operasi untuk membersihkan ranjau di Selat Hormuz dengan menyatakan bahwa mereka ingin membuka kembali jalur perdagangan dengan aman. Dengan kata lain, eskalasi sedang dibangun langkah demi langkah. Pertama, ada persiapan militer, lalu blokade, kemudian pengendalian rute, dan sekarang penyitaan sebuah kapal. Ini menunjukkan bagaimana krisis tersebut tidak lagi sekedar bersifat diplomatik. Sebuah perselisihan terbuka tentang siapa yang berkuasa di koridor laut paling strategis di kawasan ini. Dari pihak Iran, tanggapannya datang dengan nada agresif. Reuters mencatat bahwa Teheran berjanji akan membalas dan mengatakan bahwa kapal tersebut berasal dari Tiongkok. Pada saat yang sama, putaran kedua negosiasi yang dijadwalkan di Pakistan menjadi diragukan. Reuters sendiri melaporkan bahwa Iran mengatakan tidak akan berpartisipasi dalam putaran pembicaraan yang baru. Sementara itu, Associated Press menyoroti bahwa suasana gencatan senjata menjadi terguncang dan dialog yang diumumkan oleh Trump sangat tidak pasti. Kapan? Hal ini terjadi tepat pada saat jendela diplomatik tampak rapuh dan singkat. Karena itu, bentrokan di laut sangat berdampak. Hal ini tidak hanya memperluas perang, tetapi juga dapat menggagalkan upaya politik terakhir untuk menahan eskalasi sebelum putaran serangan berikutnya. Ada satu fakta lagi yang memperkuat besarnya masalah ini. Pada hari Sabtu, Badan Inggris UKMTO memberitahukan bahwa sebuah kapal tanker minyak menjadi sasaran tembakan dari 2 kapal cepat yang terkait dengan Garda Revolusi di dekat Oman. Dan juga ada laporan tentang sebuah kapal kontainer yang terkena proyektil tak dikenal. Ini membantu memahami bagaimana eskalasi itu dibangun sedikit demi sedikit di laut sebelum penyitaan Tosca. Ini bukanlah insiden yang terisolasi, melainkan rangkaian tekanan terhadap pelayaran, blokade, ancaman, dan respons militer. Bagaimana situasinya bisa sampai pada titik ini? Karena gabungan blokade Amerika, sikap keras Iran, dan kegagalan mengubah gencatan senjata menjadi kesepakatan yang stabil, pesan yang disampaikan sangat keras. Amerika Serikat menunjukkan bahwa mereka berniat mempertahankan blokade dan memberikan konsekuensi nyata pada setiap upaya untuk mematahkannya. Sementara itu, rezim Iran mencoba menunjukkan reaksi dan ketegasan, tetapi mereka memasuki wilayah yang sangat berbahaya karena setiap gerakan baru di laut bisa menjadi alasan untuk serangan yang lebih besar. Tanggapan yang lebih keras dan runtuhnya pembicaraan secara total. Pertanyaan utamanya sederhana. Apakah rezim Iran sedang mengendalikan permainan atau kehilangan kendali? Fakta-fakta terbaru menunjukkan hilangnya kendali sepenuhnya atas situasi tersebut. Ini penting karena ketika sebuah struktur kekuasaan yang tertekan memutuskan untuk mengutak-atik jalur utama pasokan energi dunia, hasilnya biasanya brutal.
Yang dipertaruhkan bukan hanya persaingan antara Teheran, dan yang dipertaruhkan adalah stabilitas Hormuz, biaya energi global, keamanan kapal sipil, dan masa depan rakyat Iran yang sudah menanggung beban perang, penindasan, dan ketakutan. Jika jalur ini terus digunakan sebagai senjata politik, langkah berikutnya bisa jauh lebih keras dan jauh lebih luas. Bahkan, di Amerika Serikat sudah ada pembicaraan tentang invasi darat ke Iran untuk menahan ancaman dari Iran ini.